Halo semuanya, nama aku Margareta X Saudi dari kelas 11 MIPA D absen 17. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu materi dari kimia kelas 11, yaitu termokimia. Apa sih termokimia itu? Termokimia adalah suatu kajian tentang perpindahan kalor yang terjadi dalam suatu reaksi kimia. Nah, dalam reaksi kimia ada dua bagian, yang bernama sistem dan juga lingkungan. Apa sih sistem itu? Sistem adalah bagian khusus atau spesifik dari sebuah reaksi kimia yang sedang diuji cobakan dan dijadikan sebagai fokus dari pengamatan tersebut. Sedangkan lingkungan adalah area yang berada di luar sistem dan yang mengelilingi dari sistem tersebut. Berdasarkan aliran kalor dalam suatu reaksi kimia, bisa dibagi jadi dua, yaitu exotherm dan juga endotherm. Apa sih kedua hal ini? Nah, kalau exotherm berarti perpindahan kalor yang terjadi dalam reaksi kimia tersebut berjalan dari sistem menuju ke lingkungan. Artinya, sistem tersebut mengeluarkan atau melepaskan kalor, sedangkan lingkungannya menerima kalor. Nah, dalam reaksi exotherm, delta H atau entalpinya adalah negatif. Sedangkan kalau endotherm, artinya perpindahan kalor tersebut terjadi dari lingkungan menuju ke sistem. Dalam reaksi ini, sistem menerima atau membutuhkan kalor, sedangkan lingkungan mengeluarkan atau melepas kalor. Nah, dalam reaksi endotherm ini, nilai delta H atau entalpinya adalah positif. Nah, berikutnya, di termokimia ini kita menggunakan yang namanya hukum termodinamika 1, yang berasal dari hukum kekekalan energi, yang berbunyi energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, dalam hukum termodinamika ini ada yang namanya fungsi keadaan. Apa sih fungsi keadaan itu? Fungsi keadaan adalah fungsi yang hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir zat, dan tidak bergantung pada cara mencapai keadaan tersebut. Nah, apa aja sih yang termasuk dalam fungsi keadaan? Ada energi, ada temperatur, ada tekanan, ada volume, dan juga entalpi. Berikutnya, dalam hukum termodinamika 1 ada dua rumus, yaitu dengan mengurangi UF atau energi akhir dikurangi UI atau energi awal. Dan cara yang kedua adalah menggunakan delta U sama dengan W ditambah Q. W di sini adalah usaha yang dilakukan, sedangkan Q di sini adalah nilai kalor. Berikutnya kita akan membahas perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi itu apa sih? Jadi perubahan entalpi adalah perubahan kalor yang dialami suatu zat pada tekanan tetap. Nah, perubahan entalpi ini lambangnya delta H. Dan delta H itu bisa dicari dengan cara mengurangi H atau entalpi dari suatu produk dikurangi dengan H atau entalpi dari suatu reaktan, sehingga kita mendapatkan delta H. Nah, delta H ini bisa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan jenis reaksi tersebut. Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar, atau yang bisa dilambangkan dengan delta HF. Nah, apa sih entalpi pembentukan standar ini? Yaitu delta H atau perubahan entalpi yang digunakan untuk membuat 1 mol persenyawaan langsung dari unsur-unsurnya. Nah, untuk ini diukur dari temperatur 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Dalam pembentukan standar, nilai dari entalpinya pasti negatif, artinya dia adalah reaksi exotherm. Berikutnya adalah entalpi penguraian standar, atau yang biasa dilambangkan dengan delta H, D. Nah, apa sih penguraian standar ini? Yaitu delta H atau entalpi dari penguraian 1 mol persenyawaan. Nah, yang langsung diuraikan menjadi unsur-unsurnya masing-masing. Nah, untuk mencari delta HD ini adalah kebalikan dari delta HF atau entalpi pembentukan standar yang kita bahas sebelumnya. Nah, karena kebalikan dari delta HF, maka nilai delta HD adalah positif atau dengan reaksi endotherm. Berikutnya yang ketiga adalah entalpi pembakaran standar atau yang biasa disebut dengan delta HC, yaitu perubahan entalpi atau delta H yang digunakan untuk membakar 1 mol unsur atau persenyawaan dengan O2 dari udara, diukur dari temperatur 298 Kelvin dengan tekanan 1 atm. Kalau pembakaran standar, dia juga adalah reaksi exotherm yang mengakibatkan memiliki delta H atau entalpi C yang negatif. Dan yang terakhir ada entalpi netralisasi standar, atau yang biasa dilambangkan dengan delta HN. Apa sih netralisasi ini? Yaitu entalpi atau delta H yang dihasilkan pada reaksi penetralan asam dengan menggunakan basa. Ini juga merupakan reaksi yang selalu exotherm, artinya nilai dari delta HN selalu negatif. Berikutnya, tadi kan kita sudah membahas berbagai jenis entalpi. Nah, bagaimana sih cara mengukur entalpi tersebut? Kita akan belajar untuk penentuan perubahan entalpi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan perubahan entalpi. Yang pertama adalah menggunakan kalorimeter yang menggunakan prinsip dari asas Beck. Rumus yang pertama adalah Q sama dengan MC delta T. Dengan Q adalah kalor, M adalah massa,
C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan temperatur. Dan delta H atau entalpinya bisa diukur dengan cara Q atau kalor dibagi N atau mol dari zat tersebut. Berikutnya adalah menggunakan hukum Hess. Nah, apa sih bunyi dari hukum Hess ini? Yaitu entalpi reaksi, seperti yang kita bahas tadi kan termasuk ke dalam fungsi keadaan. Jadi, dia tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada kondisi awal, yaitu pada saat bentuk reaktan, dan kondisi akhir, yaitu bentuk produk dari suatu reaksi. Nah, jika reaksi berlangsung dalam beberapa tahap, maka entalpi reaksi standarnya adalah jumlah dari entalpi standar reaksi tahapan-tahapannya. Berikutnya ada cara ketiga, yaitu menggunakan data dari delta HF atau delta H pembentukan standar. Nah, gimana sih caranya? Di sini kita menggunakan kombinasi dari data-data delta HF yang sudah ada. Nah, kalau untuk unsur bebas, delta HF-nya adalah 0. Sedangkan untuk senyawa, delta HF-nya tidak sama dengan 0. Nah, untuk menghitung perubahan entalpi menggunakan data delta HF, maka dapat didapatkan delta H dari reaksi adalah sigma atau jumlah dari semua delta HF produk dikurang jumlah dari atau sigma dari delta HF reaktan. Nah, yang terakhir adalah menggunakan data energi ikatan. Nah, data energi ikatan itu menggunakan data energi yang dibutuhkan dalam proses pemutusan dan pembentukan ikatan dalam suatu reaksi kimia. Jadi entalpi reaksi dapat dihitung dengan cara sigma energi pemutusan ikatan atau yang berada di sebelah kiri dikurang sigma dari atau jumlah dari energi pembentukan ikatan yang berada di sebelah kanan. Nah, gimana tadi pembahasannya? Karena kita sudah belajar bersama-sama tentang termokimia, sekarang yuk kita bahas salah satu soal tentang termokimia. Untuk mengerjakan soal ini, kita akan menggunakan hukum Hess. Yang pertama, MO2. Di manakah ada MO2? MO2 itu ada pada reaksi yang pertama. Maka kita akan gunakan reaksi ini. Di sini MO2-nya sudah di kiri dan di kiri, sehingga tetap. Di sini koefisien MO2 adalah 2, sedangkan di sini 1, sehingga harus dikali 2. Kita tulis di bawah 2MO2 ditambah 2CO menjadi 2MO ditambah 2CO2. Berikutnya adalah MO. Di manakah ada MO? MO ada di reaksi yang kedua ini. Karena di sini MO berada di sebelah kiri, sedangkan di sini sebelah kanan, maka harus dibalik. Karena MO di sini dibutuhkan 4 koefisiennya dan di sini sudah ada 2, maka di sini dibutuhkan 6. Sehingga kita kali 2 menjadi 6MO ditambah 2CO2 menjadi 2M3O4 ditambah 2CO. Berikutnya adalah 3M2O3. Ini hanya berada di reaksi yang berikutnya, itu reaksi yang ketiga. Ada di sebelah kiri, di sini sebelah kanan, berarti harus dibalik. Untuk koefisiennya ini 3 dan ini 3, sehingga sudah sama-sama 3, jadi tetap hanya dikali 1. Akhirnya menjadi 2M3O4 ditambah CO2 menjadi 3M2O3 ditambah CO. Nah, di sini entalpinya, karena tetap dan tandanya minus, jadi di sini tetap minus. Karena dikali 2, 20 dikali 2 adalah 40 kJ. Selanjutnya entalpi yang ini, karena dibalik dari plus, dia menjadi negatif, menjadi minus, dan 6 dikali 2 menjadi 12 kJ. Dan entalpi yang terakhir dibalik, jadi minus berubah menjadi plus, sedangkan 12 dikali 1 menjadi 12 kJ. Sehingga jika kita jumlahkan semuanya, bisa kita coret untuk 2CO dengan 2CO. 2CO2 dengan 2CO2. Di sini ada 2MO dan di sini ada 6 sehingga menjadi 4. 2M3O4 juga bisa dicoret dengan 2M3O4. Sehingga kita dapatkan bahwa 2MO2 ditambah 4MO ditambah CO2 menjadi 3M2O3 ditambah CO. Dengan jumlah entalpi adalah min 40 kJ. Sehingga jawabannya adalah yang A. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton. With a virtual hug and a